Qala musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aktsaru adillatil Qur'ani kadzalika takunu. Adapun kebanyakan dalil-dalil Al-Quran adalah sedemikian rupa adanya adillatul Quran. Di depan disebutkan tentang burhan atau dalil ya. Kadang-kadang burhan itu tidak tampil menurut susunan yang seharusnya. Penyebabnya banyak, ada kalanya ada yang dibuang karena sudah maklum diketahui. Ada kalanya untuk mengelabui orang pihak lawan, talbis mengelabui. Ya. Di sini dikatakan kebanyakan dalil-dalil dalam Al-Quran itu seperti itu, tak penuh. Mislu qaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Andai kata ada, ialah di dalam langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya rusaklah langit dan bumi ini. Ini kan burhan termasuk dari namatut talazum ya. Model talazum. Burhan model talazum terdiri dari dua muqaddimah. Muqaddimah ula dan muqaddimah tsaniyah. Muqaddimah ula terdiri dari dua qadiyah ya. Seperti ini, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata ini adalah muqaddimah pertama. Terdiri dari dua qadiyah. Qadiyah pertama, lau kana fihi ma alihatun illallahu. Qadiyah yang kedua, la fasadata. Muqaddimah saniyahnya dibuang. Namatut talazum ini muqaddimah keduanya mengandung yang namanya taslim ya kan. Lau kana al-alamu hadisan lakana lahu muhdisun. Andai kata alam ini hadis, pasti ada yang menciptakannya. Ini muqaddimah ula kan. Wa ma'lumun annahu hadisun. Dan nyatanya memang hadis. Ini namanya taslim kan. Maka kesimpulannya al-alamu lahu muhdisun. Fayambagi an yudhamma ilaiha, maka seharusnya digabungkan kepada ayat ini. Wa ma'lumun annahu ma lam tafsuda ya. Kalau dilanjutkan, andai kata di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, pastilah langit dan bumi ini rusak. Dan nyatanya kan tidak rusak. Wa ma'lumun annahu ma lam tafsuda, ini muqaddimah tsaniyah yang dibuang. Mengandung taslim ini namanya taslimu ainil muqaddam ya. Taslim terhadap taslimu ainil lazim ya. Wa ma'lumun annahu ma lam tafsuda. Wa taslimu nakidil lazim ya kan. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Yuntiju annahu laisa fihi ma alihatun illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Sebelumnya kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ya. Lau kana ma'ahu alihatun illallah. Lau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah andai kata ada
bersama Allah adapun Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka katakan, idzan kalau begitu labtaghaw niscaya akan mencari mereka sabilan jalan ila dzil arsy menuju zat yang punya aras. Andai kata bersama Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain, pastilah mereka akan mencari Tuhan yang punya aras itu, mencari jalan menuju itu. Ini belum ada muqaddimah saniyahnya, ya. Muqaddimah saniyahnya. Wa ma'lumun annahum lam yabtawu ila dzir'al sabila itu. Dan nyatanya mereka tidak mencari Tuhan yang punya aras. Kesimpulannya maka tidak ada bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Wa misalu ma yutraku ditalbisi an yuqala. Adapun contoh sesuatu yang ditinggalkan untuk mengelabui. An yuqala ialah dikatakan fulanun khainun fi haqqika, si fulan itu, si A itu adalah pengkhianat menyangkut hak-hakmu, mengkhianati hak-hakmu. Fataquluh, lalu kamu bertanya, lima kenapa? Fayuqalu, lalu dijawab, li'annahu kana yunaji aduwaka, karena sesungguhnya si fulan itu berbisik-bisik kepada musuhmu. Si fulan itu berkhianat terhadap hak-hakmu. Lalu ditanya kenapa khianat? Dijawab li'annahu kana yunaji aduwaka, karena sesungguhnya si fulan itu berbisik-bisik dengan musuhmu. Ini kenapa harus seperti ini? Untuk mengelabui pihak lawan. Wa tamamuhu, adapun lengkapnya dalil, an yuqala ialah dikatakan kullu man yunaji al-aduwa fa huwa aduwun wa hadza yunaji al-aduwa fa huwa idzan aduwun. Adapun setiap orang yang berbisik-bisik kepada musuh, dia juga musuh. Ini dibuang untuk mengelabui pihak lawan. Masa betul setiap orang yang mengelabui musuh otomatis musuh? Setiap orang yang berbisik-bisik kepada musuh adalah musuh. Wa hadza yunaji al-aduwa, sedangkan orang ini berbisik-bisik kepada Tuhan, kepada musuhmu. Fahuwa, maka adapun hadza, idzan kalau begitu, aduun adalah musuh. Akan tetapi susunan lengkap yang seperti ini tidak dilakukan. Sebagai gantinya dia mengatakan fulanun khainun fi haqqika. Setelah ditanya dijawab li'annahu yunaji aduwaka. Walakin law sarraha bihi, andai kata, akan tetapi, atau dibaca law surriha bihi, andai kata ditegaskan apa perkataan kullu man yunaji, andai kata ditegaskan apa perkataan kullu man yunaji al-aduwa fa huwa aduwun, la tanabbaha dhihnu, niscaya akan menyadari siapa akal pikiran, bi anna man yunaji al-aduwa, dengan sesungguhnya orang yang berbisik-bisik kepada musuh belum tentu dia musuh. Faqad yansahu, maka ialah kadang-kadang dia memberi nasihat setia siapa manhu kepada adu. Wa qad yakhta'uhu, dan boleh jadi dia menipu kepada musuh. Kalau ini disampaikan sejak awal, kullu man yunaji al-aduwa fa huwa aduun, mungkin akan disangka. Belum tentu ya disangka begitu. Bisa saja orang yang berbisik kepada musuhku itu justru ingin menipu dia. Ya.
Belum tentu ingin karena dia setia, belum tentu. Fala yajibu an yakuna aduan, maka tidak tentu, tidak wajib ada siapa man yunaji adalah musuh. Warubbama yatruku al-muqaddimata ats-tsaniyata. Kalau tadi kan yang dibuang muqaddimah ula ya. Kullu man yunaji al-aduwa fa huwa aduwwun. Ini kan yang dibuang muqaddimah ula. Wa hadza yunaji al-aduwa. Ini muqaddimah tsaniyah kan. Natijahnya fa huwa idzan aduwwun. Kadang-kadang seseorang membuang muqaddimah yang kedua dalam rangka talbis juga, mengelabui. Wahia muqaddimatul mahkumi alaihi, adapun muqaddimah tsaniyah adalah muqaddimahnya mahkum alaih. Di depan dijelaskan tentang model-model burhan. Ada 3 model. Model yang pertama ada 3 macam. Di situ ada istilah illat. Mana sih yang disebut illat? Illat itu adalah yang berulang. An-nabidu muskirun wa kullu muskirin haramun. Di dalam 2 pernyataan ini yang diulang adalah kata muskir. Oleh karena itu maka muskir menjadi illat. Posisi illat bermacam-macam. Kalau dalam macam yang pertama, illat itu berposisi sebagai hukum dalam muqaddimah pertama dan berposisi sebagai mahkum alaih dalam muqaddimah kedua. An-nabidu muskirun kan jadi hukum itu. Dalam muqaddimah kedua, wa kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin haramun. Kullu muskirin jadi mahkum alaih. Ini yang dibuang adalah muqaddimah yang di dalamnya ada mahkum alaih. Yang di dalamnya adalah illat yang berfungsi sebagai mahkum alaih. Misaluhu, adapun contohnya, an yuqala ialah dikatakan la tukhalid fulanan, kamu jangan bergaul kepada si fulan. Fayaqulu, maka dia berkata, atau yuqalu, ini maka kenapa tak boleh bergaul? Fayuqalu, lalu dijawab, li'annal hussada la yukhalatuna, karena sesungguhnya orang-orang yang iri, para pendengki itu tidak boleh digauli. Wa tamamuhu, adapun selengkapnya burhan atau dalil, an yudhamma ilaihi, ialah ditambahkan kepada pernyataan itu, ditambahkan seperti ini, digabungkan, inna hadza hasidun wal hasidu la yukhalatu fa hadza idzan la yukhalatu. Sesungguhnya orang ini adalah pendengki, adalah iri, wal hasidu la yukhalatu, ini yang dibuangnya. Di dalam burhan ini yang menjadi illat adalah hasid, karena ini yang berulang kan? Inna hadza hasidun wal hasidu la yukhalatu. Muqaddimah yang kedua ini yang dibuang. Fa hadza idzan la yukhalatu. Dengan demikian orang ini tak boleh digauli. Wa sabilu man yuridu at-talbisa wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim